Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2B. Masih bersama dengan Bu April. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran 2, yaitu mengenai membiasakan hidup tertib. Sekarang anak-anak bisa buka LKS kalian halaman 31. A. Tertib di rumah. 1. Tertib bermain di rumah. Nah, anak-anak, sebelumnya kita itu harus tahu apa itu tata tertib. Tata tertib itu juga disebut dengan aturan. Artinya apa? Artinya itu adalah petunjuk atau tata tertib untuk bertingkah laku. Itu arti dari aturan. Aturan atau tata tertib itu diadakan agar dapat dipatuhi. Nah, aturan itu juga dibuat agar kita dapat disiplin. Nah, ada beberapa contoh aturan bermain di rumah. Misalnya A. Berpamitan sebelum bermain. Nah, di sini anak-anak, sebelum kalian bermain bersama teman kalian, kalian harus berpamitan atau meminta izin kepada orang tua kalian. Jika tidak ada orang tua kalian, kalian juga bisa meminta izin kepada kakak ataupun nenek kalian jika anak-anak mau bermain. B. Memberi salam sebelum masuk rumah. Nah, ini anak-anak sebelum masuk ke rumah ataupun keluar dari rumah harus mengucapkan salam, ya, assalamualaikum. C. Bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, ini diingat ya, ketika anak-anak bermain tidak boleh lupa waktu. Misalnya anak-anak itu pada hari Minggu nih, anak-anak bermain pukul 9 pagi, anak-anak sudah bermain, lalu anak-anak baru pulang jam 3 sore. Nah, itu mainnya terlalu lama ya. Sebaiknya itu kita bermain juga tahu batasan waktunya. Tidak boleh terlalu lama. Misalnya lagi anak-anak itu bermain tetapi lupa melaksanakan sholat. Nah, itu jangan sampai ya. Nomor D. Tidak berisik atau membuat keributan. Nah, pada saat anak-anak bermain itu jangan terlalu berisik atau membuat keributan. Karena apa? Karena anak-anak itu kan tinggal di desa ya. Ada tetangga-tetangga kalian. Mungkin jika anak-anak terlalu berisik atau membuat keributan, tetangga kalian akan merasa terganggu. Menjaga kebersihan rumah. Nah, jika anak-anak mau bermain, usahakan rumah kalian itu dalam keadaan bersih. Ketika anak-anak mau bermain, itu kan keadaan rumahnya bersih. Lalu setelah anak-anak bermain, usahakan perlengkapan permainan kalian itu sudah dibereskan dan tempat bermain kalian juga dibersihkan. F. Bermain dengan adil atau tidak curang. Nah, agar anak-anak itu dapat bermain dengan baik, dapat mendapatkan teman yang banyak, maka saat bermain anak-anak tidak boleh curang atau harus bersikap adil. Oke, merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, sama seperti tadi, ketika anak-anak sudah selesai bermain, maka mainan kalian harus dibereskan pada tempatnya semula. Merawat mainan agar selalu bersih dan awet. Nah, sama ya, ketika kita selesai bermain, misalnya kita bermain mobil-mobilan atau kita bermain sepedaan ya mungkin. Selanjutnya, kita harus meletakkan mainan tadi pada tempatnya. Kemudian kalau misalnya kita main sepedaan, jangan lupa untuk membersihkan sepeda agar awet. Selain itu, anak-anak jangan lupa untuk mengecek ban kalian, ban sepeda kalian misalnya sudah ngembos, jangan lupa untuk mengisi angin. Kemudian, bermain dengan rukun atau tidak rebutan mainan. Sama ya, kita saat bermain itu juga harus adil dan tidak curang, saling berbagi mainan. C. Bermain dengan hati-hati. Misalnya anak-anak pada saat bermain itu menggunakan gunting atau pisau, kalian menggunakan peralatan tersebut dengan hati-hati.
mengerti. Kemudian ada percakapan antara adik, ibu, dan Mira. Buat boleh bacakan ya. Adik, ayo kita bermain lagi kak. Ibu, adik, Mira, sudah bermainnya ya. Mira, sebentar lagi ya bu, kami masih ingin bermain. Adik, benar bu, adik juga masih ingin bermain lagi. Ibu, tapi sekarang sudah sore. Kalian boleh bermain, tetapi tidak boleh sampai lupa waktu. Mira, baiklah bu, kita lanjutkan bermain besok saja ya dik. Adik, baiklah kak. Nah anak-anak, di situ tadi ada peraturan, yaitu apa? Pada saat kita bermain, kita tidak boleh lupa waktu. Nah tadi kan Mira dan adiknya itu ingin bermain lagi, padahal waktunya itu sudah sore, sudah saatnya mandi dan makan. Maka ibu mengatakan bahwa pada saat bermain sampai lupa waktu. Selanjutnya kalian buka halaman 32. Nah, ada ayo berlatih 1. Nomor 1. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu saat bermain? Nah, tadi kenapa kalian itu kok tidak boleh lupa waktu saat bermain? Karena lupa waktu saat bermain itu dapat membuat kita lupa untuk melakukan kegiatan lain. Misalnya, pada saat anak-anak bermain, padahal sore hari misalnya jam 4 anak-anak itu harus berangkat TPA. Nah, karena anak-anak itu sudah asyik bermain sehingga lupa waktu, maka anak-anak juga lupa bahwa anak-anak itu akan berangkat TPA. Jadi pada saat kita bermain itu jangan sampai lupa waktu. Nomor 2. Apa akibatnya jika kita lupa waktu saat bermain? Sama seperti Mira dan adiknya tadi, ketika mereka lupa waktu saat bermain, maka ia akan mendapatkan teguran atau nasihat. Nomor 3. Bagaimana tanggapan Mira dan adik ketika diingatkan ibu? Tanggapan Mira dan adik tadi bagaimana ketika diingatkan oleh ibu? Mereka itu mendengarkan peringatan yang diberikan oleh ibu dan melaksanakan. Tadi kan peringatan dari ibu yaitu boleh bermain tapi jangan sampai lupa waktu. Nah, Mira dan adiknya juga mematuhi perintah dari ibu, yaitu menyelesaikan permainannya dan dilanjutkan keesokan harinya. Selanjutnya, nomor 4. Mengapa kita harus mematuhi aturan? Apa tadi? Kenapa kok kita harus mematuhi aturan? Karena agar menjadi disiplin. Nomor 5. Sebutkan 3 aturan yang ada di rumahmu. Misalnya tadi, mengucapkan salam ketika keluar dan masuk rumah, berpamitan ketika ingin bermain, kemudian berbicara dengan sopan. Sekarang nomor 2, aturan sebagai seorang anak. Nah, setiap aturan di rumah itu harus dipatuhi. Aturan tersebut dibuat agar kita menjadi anak yang disiplin. Nah, di sini ada contoh aturan di rumah. Bangun pagi pukul 5. Nah, pukul 5 itu sudah bangun, kemudian setelah bangun itu merapikan tempat tidur. Selanjutnya beribadah lalu mandi pagi. Setelah mandi harus segera sarapan. Membantu membersihkan meja dan mencuci piring setelah selesai sarapan. Kemudian meminta izin atau berpamitan sebelum bepergian. Pada sore hari harus membantu pekerjaan orang tua. Pukul 7:30 belajar, pukul 9 malam tidur. Nah, itu adalah salah satu contoh aturan sebagai seorang anak di rumah. Tadi kan dari bangun pagi. Nah, di sini anak-anak juga harus bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Selanjutnya, setelah anak-anak bangun pagi, anak-anak membereskan tempat tidur kalian terlebih dahulu, merapikan spray, merapikan selimut, dan merapikan bantal atau guling. Selanjutnya, anak-anak bisa sholat subuh terlebih dahulu, lalu mandi. Setelah mandi, nah anak-anak bisa sarapan terlebih dahulu.
Setelah sarapan apa? Ya, kita berangkat ke sekolah. Sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, jangan lupa untuk berpamitan kepada orang tua kalian. Selanjutnya, pulang sekolah mungkin atau sore hari, anak-anak bisa membantu pekerjaan orang tua, misalnya menyapu, mencuci piring, atau memasak, atau bisa membantu mencuci baju. Selanjutnya, malam harinya anak-anak itu harus belajar. Pada pukul 9 malam, usahakan anak-anak itu sudah tidur agar anak-anak tidak bangun kesiangan ya. Selanjutnya, halaman 33. Pentingnya mematuhi aturan. Aturan itu berisi perintah dan larangan. Aturan itu ada di mana saja, ada di rumah, sekolah, bahkan pada saat bermain itu juga bahkan pada saat kita bermain itu juga ada aturannya. Aturan di rumah itu harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Aturan bermain harus ditaati oleh semua orang yang ikut dalam permainan. Apabila aturan itu tidak dipatuhi, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi ditetapkan sesuai keputusan bersama yang telah disepakati. Nah, misalnya aturan di rumah yaitu anak-anak tidak boleh lupa waktu saat bermain. Nah, lalu mungkin anak-anak ada yang lupa waktu saat bermain. Misalnya ibu tadi sudah berpesan jangan sampai pulang lebih dari jam 3 sore. Anak-anak pulangnya malah jam 4 sore. Nah, nanti anak-anak bisa mendapatkan teguran atau sanksi dari ibu kalian. Misalnya nanti ibu kalian akan menasihati. Nah, boleh bermain tetapi jangan sampai lupa waktu. Ingat tadi bahwa ibu berpesan pulangnya itu jangan sampai pukul 3 sore. Nah, sanksinya itu terserah ibu kalian atau sanksinya itu sudah disepakati bersama. Misalnya pada saat kita membuat aturan bersama di rumah itu juga langsung ada sanksinya. Ibu bilang nanti jika anak-anak melanggar aturannya, sanksinya yaitu mungkin membersihkan rumah atau menyapu rumah seperti itu. Selanjutnya halaman 34. Lalu, apa saja akibat yang terjadi bila kamu tidak mematuhi aturan di rumah? Apa saja? Ya. A. Ditegur atau dimarahi orang tua. Nah, tadi misalnya anak-anak terlambat pulang dari bermain, nanti anak-anak bisa ditegur atau dimarahi oleh orang tua. B. Mendapatkan hukuman atau sanksi dari orang tua. Misalnya tadi kalian pulang bermainnya terlambat. Nah, mendapatkan hukumannya misalnya mencuci piring atau menyapu. C. Suasana rumah menjadi tidak nyaman. D. Hubungan dengan anggota keluarga menjadi tidak akur. Misalnya tadi kan orang tua kalian memarahi kalian karena kalian pulangnya itu terlambat. Nah, nanti kan suasana di rumah kalian kan juga menjadi tidak nyaman dan mungkin hubungan kalian dengan anggota keluarga lain itu menjadi tidak akur. Nah, selanjutnya segala urusan menjadi tidak teratur atau berantakan. Nah, itu tadi adalah akibat apabila anak-anak melanggar aturan di rumah. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai aturan atau tata tertib bermain di rumah. Apa itu aturan? Aturan itu adalah petunjuk atau tata tertib untuk bertingkah laku. Aturan tadi ada di mana saja, ada di rumah, ada di sekolah, bahkan ada di tempat bermain. Nah, tujuan dari kita melaksanakan aturan atau kita mengikuti tata tertib adalah agar hidup kita menjadi disiplin. Nah, anak-anak itu tadi adalah pelajaran PPKN mengenai tata tertib bermain di rumah. Cukup sekian yang dapat Ibu April sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bu April mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.